Karina Eka Wahyuni. Hadir, Rosa. Ya, silakan berikan pendapatmu. Menurut saya, karena kita masih ada 3 akar ini loh, kejahatan. Mara, loba, sama moha. Oke, thank you. Septina Irawan. Hadir langsung. Ya, silakan kasih pandangan. Karena masih ada kayak hawa nafsu gitu loh, Sir. Itu aja. Oke. Serina Heriani. Serina. Serina. Meta Wijaya. Ya, Pak. Ya, kasih pendapat. Pendapat apa, Pak? Pendapat apa? Walaupun beragama, walaupun bersekolah, kenapa masih banyak yang melanggar sila? Kalau menurut saya, ya Pak, walaupun kita beragama, walaupun kita bersekolah, tapi dalam niat belajar kita, niat beragama kita kurang, maka sila yang kita lakukan juga akan kurang. Itu aja. Kevin Justin. Ya lah, Ustaz. Silakan. Karena ada godaan dari diri kita sendiri atau hawa nafsu lah, Ustaz. Ada godaan dari dalam diri kita. Baik, terakhir kita coba dengar Cindy Etelin. Kalau menurut saya kayak dari faktor eksternal sih, kayak tekanan sosial, lingkungan, keadaan itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Baik, kalau di dalam agama Buddha seperti yang teman kita sampaikan tadi, pada dasarnya itu apapun agamanya, kalau ditinjau dari agama Buddha karena masih sangat terikat, masih sangat dipengaruhi oleh 3 akar kejahatan. Kadang-kadang disebut dengan 3 racun, ya, samtok, ya. Jadi karena kebencian, karena keserakahan, dan karena kebodohan yang tidak bisa membedakan sesungguhnya mana yang benar, mana yang salah. Jadi lebih kepada faktor dari dalam sendiri. Namun faktor luar juga kadang-kadang mempengaruhi seperti kata Cindy, yaitu lingkungan, terutama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan tentu saja media sosial juga secara tidak langsung mempengaruhi, ya. Keteladanan dari keluarga, pendidikan dari keluarga, ya mungkin kurang sehingga kadang-kadang
ya pendidikan di sekolah juga keteladanan dari lingkungan sekolah juga kurang, ya. Pembiasaan yang sulit untuk diubah seperti kita ya sepakat misalnya pada hari ini jam 9 kita mulai kuliah ya. Jam 9 saya buka baru sekitar 10 orang ya. Itu hanya contoh yang paling ringan ya. Kemudian ya karena apa ya? Ibarat pembiasaan ini ya dalam program pemerintah ini lagi gencar-gencarnya gerakan revolusi mental ya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak bisa menjaga kebersihan, terutama di area-area umum. Ya kita lihat besi-besi di Jalan Haji Guru Sulaiman, di jembatan Siak 4 itu bisa hilang, ya. Padahal pagar itu untuk keamanan masyarakat itu sendiri. Kemudian lampu merah ya kadang-kadang hancur ya. Telepon umum nggak tahu apa masih ada apa enggak sekarang ya. Kemudian di terminal bus ya coret-coret ya. Kemudian kata-kata yang tidak pantas ya. Kemudian setiap kegiatan ya termasuk saat wisuda di kampus kita lihat ya ada sisa makanan atau sembarang buang saja berserak-serakan ya. Kemudian yang sering juga jadi puncak masalah kemajuan teknologi dengan HP ya terjadi cekcok ya, berita bohong, penipuan dan lain sebagainya. Sekali lagi dalam kacamata Buddhis itu sangat faktor utama karena tidak bisa menjalankan ajaran agamanya masing-masing ya, dan tentu saja dipengaruhi oleh 3 akar kejahatan ya, kebencian, keserakahan dan kebodohan ya. Dosa, loba dan moha. Dan dalam kependidikan termasuk bagi diri kita sendiri ya, saya sampaikan sekali lagi ya, jadilah anak berbakti, jadi anak yang baik pada orang tua. Hukum karma itu adil. Kalau kelak Anda tidak bisa berbakti kepada orang tua, jangan harap ya putra putri Anda kelak bisa berbakti kepada Anda. Ya, demikian juga berbagai aturan moral lainnya ya. Oke, kita lanjut. Lucia, slide berikut. Ya, Lucia. Slide berikutnya, silakan baca. Kristi. Selamat sih. Ada HP masuk bentar ya. Điện sư họ sẽ điện sư họ sẽ phát hiện. Oke. Udah. Oh, forum komunikasi Oh, tapi hao Japri sih i Beitang katanya. Nah, Longsong pun udah Japri sih. Là Alpian ở WA lại.
唔知咧，就，ya,好像是，ya. Baik, Lucia silakan. Baik, etika moral atau sila dalam agama Buddha. Sila adalah semua ucapan, perbuatan, jasmani, atau perilaku yang baik yang bersumber dari pikiran baik yang tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lainnya. Dalam setiap ajaran tentang jalan utama berluas 8, sila mencakup ucapan, perbuatan, dan mata pencaharian atau penghidupan yang benar. Definisi sila itu banyak sekali, ya. Intinya adalah semua perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Secara sederhananya begitu, ya. Dalam jalan utama berluas 8, sekali lagi, sila mencakup ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar, ya. Minggu lalu sekilas kita ada singgung, ya. Saya ya, ucapan yang benar itu kira-kira seperti apa? Apakah ada syarat-syaratnya? Ucapan benar berarti ucapan yang tidak berkata kasar dan berdasarkan fakta. Dilon, ada Dilon? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan yang sama. Ada syarat suatu ucapan itu disebut ucapan benar? Ada, Ustaz. Apa itu? Kayak tidak boleh menipu orang dengan informasi palsu atau tidak boleh kayak memperdayai lah, Ustaz. Oke. Lisia, Stefanika, ada? Ada loh, Ustaz. Oke, silakan kasih pendapat. Menurut saya ucapan yang benar itu tentu yang tidak berbohong, sesuai fakta, dan tidak menggiring orang lain untuk berbuat kejahatan dengan kata-kata. Itu, Ustaz. Oke, baik. Ucapan yang benar harus memenuhi 4 syarat, ya. Kata-kata itu benar adanya, yang tadi disebut berdasarkan fakta, ya. Ucapan itu bermanfaat, ucapan itu beralasan, dan satu lagi yang sering diabaikan. Ucapan itu diucapkan tepat pada waktunya, ya. Kenapa harus tepat pada waktunya? Contohnya, ya, bagi para pemuda, kadang-kadang kita lihat banyak yang mengambil jalan pintas karena hubungan asmara tidak tercapai. Lalu minum baygon. Lalu mau seperti Superman, Wonder Woman, ya, terbang dari tempat yang tinggi, tapi nggak bisa terbang, nggak bisa melawan gravitasi bumi, ya, akhirnya, ya, kita bisa membayangkan resikonya. Atau minum apa namanya itu racun, ya, baygon, atau kadang-kadang ada yang gantung diri, ya. Kalau gantung di bawah pokok jengkol nggak apa-apa. Maksud saya gantung di bawah pokok toge nggak apa-apa, tapi kalau di bawah jengkol, di tiang rumah, ya, biasanya nyawanya melayang, ya. Oke.
Jadi yang termasuk ucapan yang tidak benar tadi sudah disebutkan, berbohong, mencaci maki, menghina, kata-kata kasar, termasuk bermulut manis, omong kosong, kong tua kang kalau kata orang Hokkien. Ya. 是， Ya. misal kalau bohong demi kebaikan itu termasuk ucapan tidak baik juga. Oke, minggu lalu sudah ditanyakan sama teman Anda, Oh, ya. minggu lalu saya izin, Pak. Oh iya, apapun alasannya berbohong tetap berbohong, terlepas ya demi kebaikan. Membunuh tetap membunuh, apapun alasannya. Jadi berbohong ada akibat karma dari berbohong, berbuat baik ada akibat untuk perbuatan baiknya. Ya. Jadi dalam agama Buddha nggak ada alasan ya berbohong demi kebaikan. Ya. Membunuh demi kebaikan. Seperti yang saya katakan, orang-orang tua kita dulu sebelum sembelih ayam atau bebek, ya kadang-kadang ada ucapan, kintai, kincusi, makin cepat dipotong, semoga cepat bertumimba lahir sebagai manusia. Kira-kira maksudnya seperti itu, ya. Atau seperti Robin Hood, cerita yang film yang kita nonton, ya, merampok dari orang-orang kaya, dari pejabat korup, ya, lalu hasil curiannya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Jadi akibat mencuri akan tetap ada hukum karmanya, akan ada akibatnya. Perbuatan baiknya tetap akan ada akibat atau hasil perbuatan baiknya. Oke, bisa dipahami? Terima kasih. Jadi tergantung kepada kebijaksanaan Anda masing-masing lah nanti dalam menghadapi situasi seperti itu. Kadang-kadang apa ya, pepatah orang Barat mengatakan silent is gold kalau tidak salah, ya. Diam itu adalah emas, walaupun selamanya diam itu tidak akan bernilai seperti emas, ya. Kadang-kadang butuh penjelasan, kadang-kadang butuh komunikasi, ya. Misalkan, ya, ada seorang praktisi ajaran Buddha, katakanlah seorang anggota sangha, ya, kebetulan ya katakan ada orang yang ingin dibunuh, ya, lalu bersembunyi di wihara, ya, datang orang yang ingin membunuhnya, lalu bertanya, memberi hormat dulu, walaupun calon pembunuh, orang itu tahu etika, menyapa, ya, yang Arya, yang Acarya, guru, bante, suhu, sifu, ya. Apakah kamu melihat, ya, William bersembunyi di wihara ini? Karena biasanya William sering ke wihara gitu loh. Nah, Bante kalau tahu aturan sila mungkin katakan dia terpaksa harus berbohongkah atau diamkah atau harus berbicara jujur. Dalam situasi seperti itu tergantung kepada kebijaksanaan Bante atau ketika kita menghadapi situasi yang sama, ya. Apakah ingin melanggar sila? Ya, diam atau bagaimana? Pilihannya tergantung kepada kita masing-masing. Oke. Kemudian yang bagaimana atau apa yang dikatakan sebagai perbuatan yang baik,
Irma, Irma ada? Irma, Cindy, Cindy saja. Iya, Loh, Ustaz. Ya, Perbuatan benar itu yang bertindak benar yang tidak mencelakai diri sendiri maupun orang lain. oke. Bisa kasih contoh? Misalnya nggak membunuh atau mencuri. Oke. Weslin, Weslin ada? Weslin? Tidak ada. Wilson, Christopher, Ya, Ustaz. oke. Bisa kasih contoh perbuatan yang tidak benar? Nggak mencuri. Lagi? Tidak berkata bohong. Apalagi? Nggak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Seperti? Berkata kasar. Baik. Titin Julia ada? Ada, Pak. Ya. Yang termasuk mata pencaharian yang benar itu apa? Mata pencaharian yang tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Oke, kebalikannya, mata pencaharian yang tidak benar. Mata pencaharian yang merugikan orang lain atau melukai orang lain, Contohnya, menjual obat-obatan terlarang yang menyebabkan kecanduan, lalu tukang daging contohnya. oke, bagaimana kalau menjual sebagai pengusaha ikan hias, pet shop, cat shop, ya, apalagi itu apa namanya itu tupai-tupai kecil itu apa namanya itu Hamster. apa ya yang imut-imut kayak tikus itu Hamster. hamster kan ada itu ke Pekanbaru kan ada di Pekanbaru itu kan Ada. oke Titin seperti itu bagaimana Saya rasa tidak masalah asal tidak melukai loh sih. Kan tujuannya dipelihara. Tak tahu sih. tujuan dipelihara tidak masalah ya oke kalau anjing Oke, Juga. kalau gitu bagaimana dengan apa namanya itu pembiakan kolam ikan ya, udang, lobster. Titin, Bingung masih. bingung? Oke, coba tunjuk satu temanmu kira-kira bisa membantu nggak? Sebut satu nama temanmu. Meta Sylvia.
Ada? Hadir lah, Ustaz. Silakan. Kalaupun dia kan kayak udang itu tergantung tujuannya lah, Ustaz. Kalau misalnya tujuannya untuk kayak diperjualbelikan untuk kayak dibunuh itu, menurut saya tidak termasuk mata pencaharian benar, Ustaz. Oke, kalau peternakan? Peternakan, menurut saya termasuk mata pencaharian yang benar, Ustaz. Termasuk mata pencaharian yang benar. Oke, kita coba dengarkan. Mana William? Ya, Lause. Silakan. Boleh diulang, Lause, biar saya sedikit terrefresh. Contoh mata pencarian yang benar, ya. Apakah peternakan, usaha menjual hewan termasuk yang benarkah atau sebaliknya? Kalau peternakan, kalau di saya tergantung peternakan apa dulu, Lause. Kalau misalkan memang kayak eh, ayam untuk telurnya itu bagi Jose masih boleh, sapi untuk susunya masih boleh juga. Terus kalau misalkan untuk diperjualbelikan agak nggak setuju sih, kecuali kalau misalkan memang budidaya yang kayak soal sebelumnya itu untuk kelestarian hewan tersebut biar nggak punah itu boleh. Tapi kalau misalkan kayak dijual biar orang lain bisa pelihara, itu saya juga agak merasa kasihan sih Lobster. Karena kan hewan tuh bebasnya di alam liar. Kalau misalkan tiba-tiba kita kurung kan agak kasihan. Terkecuali hewannya tuh misalkan kayak kucing di pinggir jalan nih, nggak terawat, kita bantu rawat dulu bisa. Itu sih Lobster kalau pendapat saya. Mohon dikoreksi. Oke, tapi hati-hati ya kalau di Tomohon, anjing, kucing, ya, kelelawar, tikus sawah juga menjadi santapan itu. Termasuk di Vietnam, Kamboja kononnya seperti juga. Sebagian di Thailand juga dianggap sebagai makanan ekstrim. Baik, pada dasarnya tidak dianjurkan ya. Mau lakukan ya silakan saja, tapi tidak dianjurkan ya. Karena bagaimanapun akan sangat mendekati perbuatan yang masuk kepada mata pencarian yang tidak benar, termasuk ya menjual racun, senjata, ya, maksudnya senjata untuk perang, ya. Kalau jual pisau untuk dapur, ya masih bisa dimaklumi, ya. Dalam hal profesi sebagai penjual daging, ya hendaknya bisa dihindari, ya. Kemudian ada beberapa profesi yang sangat tidak dianjurkan, ya, kalau tidak mau dikatakan dilarang di dalam agama Buddha, ya. Salah satu yang sering dilanggar adalah profesi sebagai ahli nujum. Apa istilahnya? Kwamia, seperti kwamia gitu loh, ya. Jadi ya peramal, ya. Jadi dalam hal ini profesi seperti ini itu sangat tidak dianjurkan dalam agama Buddha. Termasuk medium tangki kitang yang mematok ya angpau harus berapa isinya. Itu adalah bagian semacam profesi yang sangat dianjurkan untuk dihindari, ya. Ya, tergantung benar atau enggak.
Kalau semata-mata membantu dewa, menjadi perantara bagi dewa untuk berbuat kebajikan, itu baik. Tapi kalau dewa itu kan ada masanya masuk ke seseorang medium, ya. Kalau dewanya sudah nggak lagi masuk, ya, medium bisa meneruskan kebiasaan dia. Atau ya kadang-kadang dewa itu sudah yang sebenarnya sudah nggak masuk lagi, baru ada dewa-dewa kecil yang nakal, ya, masuk ke medium tersebut, ya. Nah, jadi medium itu juga harus jujur, ya. Dewanya sudah nggak masuk lagi, sebaiknya dia tidak lagi membawa nama dewa yang masuk sebelumnya. Kalau Anda berkunjung, ya, di Pekanbaru ada sekitar 100 lebih besar dan kecil, ya, bio kelenteng, ya, termasuk yang pribadi punya, ya. Anda silakan lihat aja. Kadang-kadang kita bisa menilai logika saja yang kita lihat, ya. Ada orang bertanya, dia bisa pikirannya bercabang, orang sedang ketuk pintu, siapa ya, dan sebagainya gitu, ya. Dan seperti itu saya juga sudah menyaksikan contoh-contoh seperti itu. Kembali kepada kebijaksanaan masing-masing lah ya. Dewa secara kesucian, secara kebijaksanaan tidak jauh berbeda dengan manusia. Mereka bisa tersinggung, mereka bisa menghukum orang. Beda dengan para Buddha Bodhisattva. Sangat maitri karuna, tacu tape. Lause boleh izin tanya, Lause? Ya, Kalau misalnya kita kayak, misalnya kita mau menentukan sesuatu, terus kita tanya dulu ke dewa gitu loh, terus kita kayak lebih percaya ke dewa gitu. Itu baik nggak loh, kalau menurut pandangan agama Buddha? agama Buddha pada dasarnya semua adalah ditentukan oleh karma masa lampau, hanya kehidupan sekarang kita juga menentukan, ya. Jadi karma masa lampau tidak mutlak. Dia karma baik maupun karma tidak baik bisa diimbangi, ya, bisa diperkuat, bisa diperlemah akibat dari perbuatan masa lampaunya. Sebagian orang tua kita, sebagian umat Buddha Maitreya memang ada, ya, kadang-kadang nggak bisa memutuskan, ragu, ya, lalu bertanya kepada dewa, ya. Sekali lagi, ya, silakan saja, nggak apa-apa, tapi pada akhirnya keputusannya ada di keyakinan kita masing-masing, ya. Kalau keyakinan kita 100% kepada agama Buddha, seharusnya hal-hal seperti itu sih nggak perlu. Tapi karena kita tradisi pengaruh Sanjiao, ya, apa istilah kepercayaan kepada ajaran Tridharma, Taoisme, Confucius, dan Buddha. Jadi yang Tiaotang ini sebenarnya masuk ke Taoisme, ya. Walaupun di Indonesia tidak diakui sebagai agama, tapi ini kan masuk dalam agama Buddha, salah satu sekte yang disebut dengan Sanjiao, Samkau, Tridharma, termasuk yang di kelenteng-kelenteng, ya. Jadi kalau mau tanya tentang jodoh, mau tanya tentang sakit apa dan sebagainya, jangan percaya 100%. Oke? Bisa, Lause. Ya, ada lagi? Nggak ada, kita lanjut. Slide berikut.
Sylvia Novitasari, Ya, Lause. silakan. Etika moral atau sila dalam agama Buddha. Latihan dasar kemoralan bagi setiap umat Buddha atau upasaka atau upasika adalah Pancasila Buddhis. Pada hari-hari Uposatha atau setiap tanggal 1, 8, 15, 23, berdasarkan penanggalan bulan Imlek, umat Buddha biasanya melaksanakan atas sila yaitu Pancasila Buddhis ditambah 3 sila lainnya. Oke, Pancasila Buddhis bisa disebutkan? Sylvia Novitasari, Yes, sir. Pancasila Buddhis bisa disebutkan secara berurutan? Bisa? Pas? Oke, siapa bisa sebutkan secara berurutan? Mau coba Ayo, Losa? siapa? Karina Losa. Silakan. Bahasa Indonesia nggak apa-apa kan Losa? Iya, Pancasila Buddhis yang pertama itu saya ini intinya aja atau gimana Losa? Atau intinya saja. yang pertama itu dilarang untuk membunuh, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak minum atau makanan yang melemahkan kesadaran, terus tidak berbuat asusila. Oke, ada lagi yang ingin membantu menyempurnakan apa yang disebut oleh Karina? Saya Lause. Ya, silakan. Menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari diri dari pengambilan barang yang bukan miliknya. Yang ketiga itu menghindari diri dari perbuatan asusila. Yang keempat, dari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima itu menghindari diri dari mengonsumsi makanan atau minuman yang menghilangkan kesadaran. Oke, good. Hari-hari Uposatha biasa disebut juga hari-hari puasanya bagi umat Buddha, ya. Kalau kita orang Tionghoa kebanyakan berdasarkan penanggalan bulan Imlek, ya. Tapi di setiap negara Buddhis ya berbeda-beda, ya. Kadang-kadang selisih 1 hari, kadang-kadang selisih 2 hari, berdasarkan kalender di negara masing-masing. Di Myanmar, ya beda-beda tipis juga, di Thailand juga begitu, ya. Baik, cuma saya nggak tahu kenapa di dalam praktek, ya seperti hari ini, ya tanggal berapa ya penanggalan Imlek hari ini? Tanggal 1 Losa. Tanggal 1 bulan 9. Oke, seperti hari ini Cid, ya. CP itu dan 23 bisa, bahkan sebagian kita merasa asing gitu loh. Taunya Cid, Capgo gitu ya. Nah, biasanya tanggal 1 itu bulan mati. Ya. Capgo itu bulan purnama. Dan tradisi ini juga ada di dalam keyakinan umat Hindu, ya khususnya yang di Indonesia, mayoritas di Bali, ya. Cuma kita nggak tahu kalender yang mereka gunakan itu mirip-mirip juga gitu loh, ya. Kalender apa itu yang biasa disebut Asoka itu, ya. Soka, ya. Jadi seperti malam tadi, ya, itu kebetulan dosen S2 saya itu sudah siap-siap untuk merayakan bulan mati, bulan
artinya bulan paling gelap ya, tanggal 1 ini ya. Nah, ini dalam masa Sang Buddha sudah ada ya untuk melaksanakan uposatha ya. Uposatha ya, kalau hari-hari biasa katakanlah tidak bisa ya, paling tidak pada hari-hari uposatha kita belajar bervegetarian ya. Kalau setiap hari sibuk gak ke wihara, usahakan pada hari-hari uposatha bisa ke wihara untuk melaksanakan puja ya. Oke. Dan bagi umat yang sudah terbiasa ya dalam setiap hari melaksanakan Pancasila Buddhis, maka pada hari uposatha ini ditambah lagi 3 sila ya, yaitu makan ya sebelum jam 12, lewat jam 12 ya tidak makan lagi ya. Tapi puasa ini beda dengan puasa yang kita kenal bagi Muslim ya. Puasa dalam agama Buddha itu masih boleh minum ya yang tidak berserat ya, kayak kopi, teh ya masih boleh ya, air putih ya masih boleh ya. Kemudian tentu saja sebaiknya tidak mendengarkan ya musik-musik, tari-tarian untuk menghibur diri sendiri ya. Kemudian tidak memakai apa namanya itu wangi-wangian ya, parfum atau mempercantik diri ya. Jadi hal-hal seperti itu pada hari uposatha umat Buddha itu melatih diri ya untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi lebih kepada pengendalian diri atau dalam agama Buddha disebut dengan samwara, tulisannya samvara ya. Dalam kitab Visuddhimagga, salah satu kitab di luar dari Tripitaka ya, juga menganjurkan untuk melatih kemurnian akan sila ini ya. Jadi kemurnian sila bisa menunjang seseorang untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Baik, slide selanjutnya kita lihat lebih lengkap Pancasila Buddhis. Ya. Oke, siapa bisa coba bahasa Mandarin? Siapa yang ingin coba? Saya Silakan. 五戒 adalah Pancasila Buddhis, 不杀生戒 Hokkiennya bisa diterjemahkan? go 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 go. Go apa? Biasa disebut dengan ngokai. Nggak tahu Gokai. kenapa tidak gokai ya, tapi Iya. ngokai gitu loh. Ya. Gokai. Bosat singkai. Ya, 5 aturan moral. Nah, bosat bosat singkai itu tidak membunuh. Mau binatang sekecil apapun atau yang di bawah itu kebalikannya ya, mengembangkan mengembangkan kasih, mencintai, melindungi, memuliakan kehidupan. Lalu 不偷盗戒 bo thao botau ya mengkiala. Ya, bo thao dia ya. Tidak, sila tidak mencuri. 不邪淫戒 sila tidak berzina. 不妄语戒 sila tidak berdusta, dan 不饮酒戒 sila tidak mengkonsumsi miras atau narkoba. Oke. Ini akibat pelanggaran sidang tugas sudah dilakukan belum?
Untuk Belum, semuanya, tugas ini sudah dilakukan? Belum ya? belum. Oke, jangan lama-lama ya. Silakan Semoga. slide berikut. Sebentar. Angelika Florencia Sun, silakan. Sang Buddha bersabda, barang siapa membunuh makhluk hidup, suka berbicara tidak benar, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain, atau menyerah pada minuman yang memabukkan, maka di dunia ini orang seperti itu bagaikan menggali kuburan bagi dirinya sendiri. Orang baik, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak mudah mengendalikan hal-hal yang jahat. Jangan biarkan keserakahan dan kejahatan menyeretmu ke dalam penderitaan yang tidak berkesudahan. Dhammapada 246 sampai 248. Oke, itu nasihat Sang Buddha dalam kitab Dhammapada. Next. Augustian. Etika moral atau sila dalam agama Buddha. Tekad melatih diri melaksanakan sila bertujuan untuk 1. Mengikis 3 akar kejahatan atau 3 racun, yakni keserakahan atau lebah, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha, serta mengembangkan kebijaksanaan atau panah, hidup bermoral etika atau sila, dan meditasi atau bhavana samadhi. Oke, ya. Jadi tujuan melatih sila ya untuk mengikis 3 akar kejahatan, 3 racun ya, samtok ya, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, serta untuk mengembangkan kebijaksanaan, kearifan, panya, hidup yang bermoral ya, dan mengembangkan samadhi atau meditasi. Oke, selanjutnya Charles. Dhamma pelindung dunia. Agar sila dapat dilaksanakan dengan baik, seseorang perlu mengembangkan dhamma pelindung dunia, yakni hiri dan otapa. Hiri berarti perasaan malu untuk melakukan kejahatan, dan otapa perasaan takut akan akibat dari berbuat jahat. Baik, ya, hiri dan otapa ini disebut sebagai dharma pelindung dunia. Jika semua orang tahu malu untuk melakukan kejahatan, ya artinya bisa mengendalikan diri, tidak melakukan kejahatan, menjaga nama baiknya, menjaga nama keluarganya, menjaga nama majelisnya, ya, terutama menjaga ya apa namanya itu nama baiknya sendiri, ya, maka dia akan malu untuk melakukan kejahatan. Satu lagi yang menjadi pertimbangan, setiap perbuatan jahat pasti akan menerima akibat, ya. Maka otapa, ya, kadang-kadang ditulis juga OTAPPA, otapa, ya. Saya sudah cari kamus, ada 2 ini, makanya saya tetap pakai ada otapa, ada otapa, ya. Tapi kebanyakan yang pakai otapa, ya. Perasaan takut akan akibat perbuatan jahat. Jika setiap orang ya bisa memiliki hiri, memiliki otapa, maka tentu saja ya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya. Oke, itu saja. Mungkin slide terakhir. Ada yang ingin bantu baca secara sukarela? Silakan.
Oke, ini sabda Sang Buddha. Anda percaya atau tidak, sekali lagi, dalam agama Buddha, up to you. Ya, jadi tidak hanya di dalam kitab Parinibbana Sutta, di dalam kitab-kitab Buddhis lain juga selalu disinggung manfaat dari melaksanakan sila. Ya, bahwa dengan melaksanakan sila, maka biasanya akan ada beberapa dewa pelindung yang melindungi diri kita. Dengan adanya dewa-dewa pelindung, ya, otomatis ya hawa-hawa negatif, setan, iblis, ya, atau apapun makhluk-makhluk halus yang masuk golongan hitam, ya, akan menjauh dari diri kita. Dengan demikian, ya, tentu saja kita akan lebih tanda kutip selamat ya dari berbagai gangguan atau bencana, ya. Kemudian ya di dalam kitab Dhammapada juga ya, orang yang menjalankan sila dengan baik ini, maka reputasi atau nama baiknya itu bisa tersebar luas. Ya, nama baik ini ya bisa seperti harumnya bunga, ya, tersebar ke berbagai penjuru, ya. Kemudian ketika tampil di depan khalayak ramai, di depan umum, maka dirinya akan penuh percaya diri, ya. Dalam arti tidak di sini bukan berarti sombong ya, tapi tidak merasa minder gitu loh, ya. Kemudian ketika meninggal dunia, dia akan tenang meninggalkan dunia ini, tidak diliputi ketakutan, kekhawatiran, ya. Dan setelah meninggal dunia, dia akan dilahirkan di alam-alam yang lebih berbahagia. Baik, habis ya slide ya. Oke, kita masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan. Oke. Oke, yang belum buka, sebut aja namanya siapa belum. Oke, segera kalau memungkinkan dibuka. Sebenarnya satu harapan satu yang belum terwujud ya. Di dalam grup itu profilnya banyak yang kosong. Hehe. Kontak udah tersebar luas lah Ustaz. Bagaimana? Kontak udah disebar luas lah Ustaz, takut disalahgunakan fotonya. Gitu ya. Ya. Emangnya di Itu juga rekening ngeles ya. banyak tabungan ya? Bukan banyak tabungan lah Ustaz. Utang ke orang lain tapi nggak bayar. Oh gitu. Udah kena 2 kali teman saya. Saya nggak mau ikutan, jadi copot aja. Pandai juga. Yang penting ya hati-hati ya, terutama kalau memang tahu teman kita namanya disalahgunakan, segera kontak, telepon langsung ya, yang bersangkutan kadang-kadang korban tidak sadar ya, nomornya sudah dihack ya, disalahgunakan ya. Kalau ada di grup langsung keluarkan dulu bagi para admin ya. Tapi sekali lagi ya, jangan langsung setiap terima WA langsung klik-klik aja. Termasuk penipuan-penipuan, modus di belakangnya itu PDF yang tidak normal ya, APK dan lain-lain sebagainya.
Oke, thank you. Any question? Oh no. Oh, sir. Yakin? Ustaz, saya boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Kalau misalnya nih kita nggak sengaja terbunuh makhluk hidup seperti hewan karena nggak nampak nih misalnya, Ustaz, itu termasuk melanggar Pancasila Buddhis atau tidak, Ustaz? Bisa diulangi? Kan kalau misal kita lagi jalan atau bagaimana, tapi kita nggak sengaja kebunuh makhluk hidup seperti hewan kecil misalnya, Ustaz. Nah, itu termasuk melanggar Pancasila Buddhis atau tidak? Oke. Minggu lalu kan kita belajar karma itu dilandasi oleh niat. Kalau tidak ada niat, ya, itu akibat karmanya itu sangat ringan sekali. Nanti buahnya itu bisa jadi di tengah itu seperti biji kacang, ya, tidak jadi tumbuh togenya, ya, seperti buah manggruk, ya, tidak tumbuh tunasnya atau tunasnya tumbuh sedikit, tidak jadi dia menjadi apa namanya itu cabang tunas dari mangrove tersebut, ya. Jadi biasanya ini masuk kepada ahosi karma, karma yang sangat ringan sekali, ya. Dan di zaman Sang Buddha ada bikhu yang buta, ya, juga banyak menginjak hewan-hewan yang di halaman rumahnya. Dan ini oleh biku-biku yang lain itu dilaporkan kepada Sang Buddha. Ya, artinya biku-biku ini melaporkan bahwa biku buta ini telah melakukan pembunuhan. Dan Sang Buddha menyatakan, ya, bahwa biku yang buta tanpa melihat, tidak mengetahui, tidak ada niat membunuh, biku buta ini bisa mencapai kesucian. Hanya saja, sekali lagi, kalau bisa usahakan hindari, ya. Makanya perayaan Katina itu dilandasi oleh biku-biku untuk berdiam diri, tidak selama lebih kurang 3 bulan, tidak keluar dari wihara untuk menghindari sekaligus melatih dirinya, ya, bagi anggota sangha. Setelah itu ada perayaan Katina, ya, biasanya disebut juga hari bakti umat Buddha kepada anggota sangha. Dalam hal, ya, sila duniawi, aturan-aturan yang dibuat, ya, oleh orang berdasarkan kesepakatan dan kebijaksanaan, ya, kita kalau melanggar juga akan ada konsekuensi walaupun tanpa niat, seperti, ya, tanpa sengaja terjadi kecelakaan dan menghilangkan nyawa orang lain. Itu di dalam aturan hukum di Indonesia, kita tetap akan bisa kena penjara kalau diadukan oleh anggota keluarganya, ya. Cuman sekali lagi, ya, ya, aturan atau hukum yang dibuat manusia sifatnya fleksibel, ya. Anda bisa dihukum 1 tahun, 2 tahun, ya, Anda bisa damai, ya. Tapi kalau dalam hukum kesunyataan, ya, sekali lagi akibatnya sangat ringan sekali. Oke, demikian. Bisa, Ustaz. Boleh nanya, Ustaz? Ada lagi?
Tadi ada yang nanya Lause, cuma suaranya cukup kecil. Hehe. Apa yang kamu dengar? Tapi suara saya kecil. Siapa ini? Zen ini siapa ya? Kayaknya nggak ada nama Zen. Ini Zen siapa? Ini kecil kali suaranya Lause. Hah? Oh, Maitrin. Boleh tulis saja di kolom chatting. Udah ada yang nge-send di chat Lause. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan lain? Lause, Ya, tadi kan dibilang membunuh dengan tidak sengaja itu karmanya sangat kecil. iya. Bagaimana jika seseorang melakukan pembunuhan itu karena ketidakhati-hatiannya? Ya, Ketidakhati-hatiannya kecerobohan sendiri. tanpa sengaja, tanpa niat. Itu Dalam hukum kesunyataan ini, sekali lagi, akibatnya kecil. ceroboh itu bukannya kesalahan dari diri sendiri gitu loh. Maksudnya gitu, maksudnya. Tidak. Iya, benar. Seperti orang tua mengasuh anak, ya, karena ceroboh, anak bisa jatuh dari tempat ketinggian, meninggal dunia, ya. Kalau keluarganya melapor atau tidak melapor, itu biasanya tetap ada hukuman ringannya. Itu saja yang mau saya tanyakan. Ya, saya mau tanya, tadi kan Lause bilang salah satu ucapan yang tidak benar itu bermulut manis. Boleh tanya kenapa ya? Terkadang ada orang yang lebih suka mendengar perkataan manis. Oke. Baik. Sebelum saya jawab, coba yang jarang bersuara siapa ya? Ivander, mana Ivander? Hadir Lause. Silakan. Apa Lause? Jawab yang di kolom chat. Waduh. Bisa mau nanya tadi. Yang dimaksud bermulut manis mungkin lebih banyak apa ya? Ngebohongnya gitu loh, Sir. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang diperbuat, loh, Sir. Nah, kenapa nggak boleh gitu loh Sama janji manis pertanyaannya. gitu. Ya. Menjilat dia Lause. Bermulut manis tahu nggak? Menjilat dia Lause. Gombal masuk gak, Lause? Gombal masuk. Ya, nggak bisa gombal deh. Ya makanya ketika Anda lagi pacaran biasanya banyak gombalnya itu. Kepada yang cewek ya, cowoknya mungkin bilang ya, kamu cantik Le, seperti bidadari ya.
Evander? Iya, Lause. Paham ya maksud mulut manis ya? Paham, Lause. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya, Karena kadang apa yang dikatakan sama orang-orang yang bermulut manis itu tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Cuma sekedar janji manis, Lause. Cuma sekedar kata, Lause. Mungkin kayak gitu, Lause. mulut manis, janji manis, beda-beda Cuma tipis ya. sekedar janji aja, Lause. Apa? Cuma kayak sekedar janji aja, cuma gak diperbuat, Lause. Oke lah. Jadi, bentar. Menjilat, kadang-kadang cenderung itu ke istilah bahasa Indonesia lidah bercabang dua, ya. Kepada satu pihak mengatakan yang baik-baik, yang manis-manis, ya. Di pihak lain kadang-kadang menjelek-jelekan, ya. Jadi menjilat itu lebih mendapatkan perhatian, ya. Bermulut manis bisa jadi juga ingin mendapatkan perhatian, tetapi ada persamaan dengan membual, berbohong, tuakang istilah Hokiannya ya. Jadi dalam hal ini melebih-lebihkan. Kenapa tidak boleh? Kembali kepada 4 syarat ucapan benar, ya. Jadi tidak benar adanya, terlalu dilebih-lebihkan, ya. Dan apa yang diucapkan itu bermanfaat enggak? Yang diucapkan itu mendasar atau beralasan tidak? Dan apakah tepat waktu atau tidak? Kembali kepada syarat, 4 syarat ucapan itu benar. Oke, Maitrilin. Apalagi kebalikannya ya, menghina, menista, melecehkan, itu akan membuat orang sakit. Tapi kalau bergurau, ya lihat situasinya, ya. Kalau teman-teman Anda sangat akrab biasanya bercanda, kamu panggil dia dengan nama-nama hewan, dia mungkin tidak tersinggung, malah tertawa, ya. Kebalikannya kalau orang tidak dikenali, Anda sebut dia dengan nama binatang, ya, maka akan berakibat hukum. Bisa dipahami ya? Kalau Jadi sekali lagi yang sering diabaikan adalah ucapan kita itu pada tempatnya atau tidak. Ya, situasinya lihat dulu. Ya, kalau orang lagi putus asmara, ya, kamu tanya kenapa orang mau bunuh diri, katakanlah itu kawanmu, ya. Kamu hanya mengatakan, ya, Tosilo, nah dia mungkin langsung terjun. Dipahami ya maksud saya? Jadi hanya dengan kata Hokian, Tosilo, ya orang itu mungkin langsung nekat.
Karena biasa orang bermasalah itu pikirannya tidak tenang, tidak jernih, ya. Pikirannya jadi sempit. Jadi setiap kita mendengarkan curhat, setiap kita mendengarkan keluh kesah, jadi pendengar yang baik, ya, tanpa langsung menunjukkan simpati kita, ya, tentu harus cari, ya, berpikir, mencari dasar kira-kira, ya, orang membuat atau mengatakan itu apa alasannya. Perlu ada komunikasi yang baik. Jadi Lause, kalau di situasi kayak gitu, walaupun kita bicaranya bohong, itu nggak apa-apa Lause. Sekali lagi, berbohong ya tetap berbohong. Lebih baik dihindari nggak berbicara saat itu aja. Ya, ya kenapa tidak tenangkan dulu, kita bicarakan baik-baik gitu loh. Apalagi kalau orang marah, biasanya tidak bisa mengambil keputusan yang bijak. Kalau dalam situasi bad mood, jangan ambil keputusan. Kalau Anda mau pemberkatan di Wihara Maitreya, ya, walaupun sudah berdiri di depan altar, Pandita Lokaprasaya yang akan memberkati Anda akan bertanya sekali lagi, apakah Anda bersedia menerima bla 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 sebagai suami atau istri Anda yang sah? Ya. Dan Anda jawab, ya, di depan altar dan didengar oleh semua yang hadir. Jadi kita semua berusaha untuk melatih diri lah ya. Oke, Lause. Lause, boleh tanya nggak Lause? Oke, terakhir ya. Silakan. Misalnya nih Lause, kita punya kerabat, terus umurnya tuh udah nggak lama lagi Lause. Kayak misalnya dokter tuh udah kasih tahu gitu kan, ini umurnya udah nggak lama lagi. Itu kita sebaiknya ngasih tahu ke dia atau enggak Lause? Kalau kita kasih tahu kan ntar jadi down malah lebih cepat. Kalau misalnya nggak dikasih tahu kan, mana tahu dia ada yang mau dibuat di kehidupan dia kan. Jadi bagusnya gimana Lause? Kalau misalnya di situasi kayak gitu, kita bohong atau gimana? Dia kan tidak bertanya, kenapa Anda kasih tahu? Kalau misalnya kita nggak kasih tahu, mana tahu dia mau buat sesuatu Lause untuk terakhir kalinya di hidup dia. Kalau kita ingin menguatkan, ingin memberikan penghiburan lah, biasanya kita menyenggol orang sakit, jangan membicarakan tentang sakitnya. Ya, berikan dia motivasi, kekuatan, ya, apalagi kalau dia seorang yang sering mendengarkan dharma, ya, bahkan menjelang saat kematian pun, ya, kalau bisa, ya, sampaikan kata-kata yang baik, ya, dharma-dharma yang bisa membuat dia tenang. Karena kehidupan kita kan memang sesungguhnya tidak luput dari kematian. Ini adalah hukum kesunyatan, yang lahir pasti mati. Hanya masalah cepat atau lambat saja kan. Nah, jadi kalau kita sakit, bisa jadi karena karma kita masa lampaunya. Jadi salah satu obat yang paling baik untuk menyembuh sakit adalah hati yang riang, gembira, bahagia. Ya, itu obat yang paling mujarab. Orang yang divonis kena kanker, ada yang bisa sembuh. Di samping karena terapi, ya, juga karena situasi hatinya. Orang yang sehat walafiat sudah cek beberapa rumah sakit, ya,
kesimpulan nggak ada yang sakit, tapi seseorang itu terus merasa ada sakit, ya. Istilah Hokkiennya itu apa ya, simlipi gitu loh, ya. Jadi mindset merasa dirinya sakit, maka dalam kehidupan sehari-hari dia merasa orang sakit, dirinya ada penyakit. Padahal ya sudah cek ke beberapa rumah sakit, dia sehat-sehat saja. Ya. Jadi ya kembali ke kebijaksanaan kita, apakah pantas, apakah pada tempatnya, apakah pada waktunya kita menyampaikan bahwa keluarga kita itu sakit apa, ya. Jadi juga tergantung kepada ketabahan dari orang yang kita ajak berbicara ini. Bisa jadi ya orang itu biasanya sudah tahu itu hari-harinya nggak lama lagi, maka sekali lagi ya sampaikanlah kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang beralasan, kata-kata yang disampaikan tepat pada waktunya. Oke, Wislin sudah dijawab ya. Jadi dalam agama Buddha tidak ada alasan berbohong demi kebaikan. Kalau dilakukan bagaimana? Ya berbohong tetap ada akibat dari berbohong. Di balik tujuannya baik, tetap akan ada karma baiknya. Oke, saya akan pergi ke MP untuk Baksos. Pertemuan kita sampai di sini, ya. Silakan pelajari kembali materi yang sudah disampaikan. Buku-buku silakan baca atau lengkapi dengan berbagai sumber belajar lainnya. Baik, Kristi, ada yang ditugaskan untuk memimpin doa penutupan? Meriana. Silakan Meriana. Ya. Baik, Lause. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Buddha Maitreya yang welas asih. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Meriana. Tadi pagi saya belum sempat buka si Poppy. Sebentar lagi saya buka sampai jam 4 ya hari ini ya. Oke, Lause. Baik, terima kasih. Bye-bye, Lause. Oke, itu aja. Terima kasih, Lause.